Ya, selamat siang Pak Rohim. Selamat siang Bu Berti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik baik. ya Pak. Teman-teman Ya, di sekolah gimana kabarnya Pak ya Rohim? sekarang ini masih sibuk pada Masih sibuk? mengajar dan Iya. sebagian ada kegiatan P5 di Oh sekolah Bu. ya, Ya, anak-anak? anak-anak yang ikut P5 pada aktif di lapangan, pada terjun lapangan. Iya, Yang seneng ya Pak? kelas 11 yang masih di kelas Oh gitu. pembelajaran. Saya juga tadi barusan selesai pembelajaran di Padet kelas. banget ya Pak? Ya tidak begitulah, tapi ya harus ikuti kewajiban kita Iya, nih. tapi nggak apa-apa di sini kita ngobrol Iya, sebentar aja. iya, saya malah terima kasih atas Iya, kehadiran Bu Berti ini, saya dikasih ilmu baru nih. ya. Pak Rohim kemarin sepertinya sudah punya ini ngobrol dengan Bu Nurul yang mau dibicarakan. Kira-kira Pak Rohim nantinya kalau Pak Rohim mau mengadakan coaching dengan Bu Nurul itu kira-kira kompetensi mana yang mau dikembangkan, Pak? Iya, Bu Nurul ini adalah rekan kami, sebetulnya orangnya sudah begini Bu. Iya, Ya Bu iya, Nurul. Ya, cuma yang namanya sesama rekan sharing itu akan lebih baik, lebih betul. bisa mengena untuk tidak menggurui dan sebagainya. Nah, kami telah melakukan wawancara awal kemarin bahwa Bu Nurul ini ingin mengembangkan model-model apa yang lebih menarik di dalam kelas yang bisa diterapkan, misalnya diskusi, bagaimana diskusi-diskusi yang bisa menarik, berkesan bagi Betul. anak dan anak tidak merasa jenuh atau bosan, itu yang ingin digali dalam pembelajarannya Bu Oh, Nurul bagus. Alim nanti Bagus di dalam sekali. kelas. Iya, Nah, gitu. kira-kira nih Pak Rohim, ketika nanti saya supervisi, mau bagian yang mana yang ingin Pak Rohim minta saya amati seperti itu? Iya, dari kegiatan ini intinya saya terbuka, Ibu mau melakukan pengamatan di yang bagian mana, Oh tapi ya. fokus dari yang akan saya tanyakan, saya diskusikan dengan Bu Nurul ini, metode-metode apa saja sih di kurikulum Merdeka ini yang sekiranya bisa diterapkan, ditampilkan, anak ini jadi wow gitu Bu, anak jadi wah, jadi Gitu. Bu Nurul Alim menjadi katakanlah guru idola bagi anak-anak nanti di Betul. Iya ya. kelas. Karena kalau guru BK biasanya seringnya itu apa yang disampaikan itu di anak itu betul-betul Diikuti ya. didengarkan, Oh ya, diikuti. betul. Itu Bu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Rohim sendiri, hal mana yang mau dikembangkan oleh Pak Rohim? Ya, saya ingin mengembangkan Bu Nurul ini nanti banyak model, metode atau referensi atau pengalaman-pengalaman yang bisa mendukung kegiatan pembelajarannya Bu Alim ini. Ya, karena guru BK ini biasanya kan banyak sikap yang harus Betul. ditampilkan, anak nanti berperilaku, harapan bagaimana, ya, atau penyelesaian diri anak menghadapi masalah ini bagaimana, ini Bu Alim ingin menerapkannya secara lebih baik. Oh ya, Itu seperti itu. fokusnya. Oke. Lalu harapan Pak Rohim sendiri nanti dari proses coaching itu seperti Ya, apa? ya, harapannya nanti yang pertama coaching ini dapat berlangsung lancar Bu ya. Amin. Lancar, sukses, saya harus ada kesepakatan waktu dengan Bu Alim ini kapan. Yang kedua, peningkatan Bu dari pihak Kuci, Bu Alim nanti saya berharap ada peningkatan-peningkatan, saya bisa berbagi dengan Bu Alim sehingga Betul. peningkatannya Bu Alim ada banyak peningkatan, harapannya saya juga dengan proses ini ikut meningkat. Ya, Betul. dan supervisi ini untuk kita bersama gitu Bu. Oke. Nah, Ya, itu saya ingin bidikannya seperti itu. luar biasa Pak Rohim. Jadi bisa saling belajar seperti itu ya Pak Ya, Rohim. harapannya nanti bisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rohim Ya, untuk Ibu. obrolannya siang ini. Silahkan nanti yang apa yang menjadi harapan Pak Rohim, apa juga yang menjadi harapan Bu Nurul bisa terwujud dengan proses coaching ini. Ya, mohon doanya Bu Berti ya, Iya, mohon dukungannya. betul. Semoga nanti dalam kegiatan supervisi pelaksanaan dengan Bu Alim semoga tidak ada kendala Ibu. Siap, Dan iya. besar harapan saya juga nanti Ibu berkenan untuk Iya, hadir pasti Pak. secara langsung Iya. melihat sehingga bisa mengetahui apa yang masih kurang dari saya, apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana nanti lebih baiknya. Betul. Terima kasih Ya, Bu Berti. terima kasih Pak Rohim sekali lagi. Ya, matur nuwun. Ya,
Selamat siang Pak Rohim. Selamat siang Bu Berti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Teman-teman di sekolah gimana kabarnya Pak Rohim? Iya, sekarang ini masih sibuk pada Masih sibuk? mengajar dan Iya. sebagian ada kegiatan P5 di Oh sekolah Bu. iya, anak-anak? Anak-anak yang ikut P5 pada aktif di lapangan, pada terjun di lapangan. Iya, Yang seneng ya Pak? kelas 11 yang masih di kelas Oh pembelajaran. gitu. Saya juga tadi barusan selesai pembelajaran di Padat kelas. banget ya Pak? Ya tidak begitulah, tapi ya harus ikuti kewajiban Iya, kita nih. tapi nggak apa-apa di sini kita ngobrol sebentar aja. Iya, saya malah terima kasih atas Iya. kehadiran Bu Berti ini, saya dikasih ilmu baru. Iya, Pak Rohim kemarin sepertinya sudah punya ini ngobrol dengan Bu Nurul yang mau dibicarakan. Kira-kira Pak Rohim nantinya kalau Pak Rohim mau mengadakan coaching dengan Bu Nurul itu kira-kira kompetensi mana yang mau dikembangkan, Pak? Iya, Bu Nurul ini adalah rekan kami, sebetulnya orangnya sudah begini, Bu. Iya. Ya, Bu Nurul. Ya, cuma yang namanya sesama rekan sharing itu akan lebih baik, lebih bisa mengena untuk tidak menggurui dan sebagainya. Nah, kami telah melakukan wawancara awal kemarin bahwa Bu Nurul ini ingin mengembangkan model-model apa yang lebih menarik di dalam kelas yang bisa diterapkan, misalnya diskusi, bagaimana diskusi-diskusi yang bisa menarik, berkesan bagi anak dan anak tidak merasa jenuh atau bosan. Itu yang ingin digali dalam pembelajarannya Bu Nurul Alim nanti di dalam kelas. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Rohim ketika nanti saya supervisi mau bagian yang mana yang ingin Pak Rohim minta saya amati seperti itu? Iya, dari kegiatan ini intinya saya terbuka, Ibu mau melakukan pengamatan di yang bagian mana, tapi fokus dari yang akan saya tanyakan, saya diskusikan dengan Bu Nurul ini, metode-metode apa saja sih di kurikulum Merdeka ini yang sekiranya bisa diterapkan, ditampilkan, anak ini jadi wow gitu Bu, anak jadi wah, jadi Bu Nurul Alim menjadi katakanlah guru idola bagi anak-anak nanti di kelas. Karena kalau guru BK biasanya seringnya itu apa yang disampaikan itu di anak itu betul-betul didengarkan. Oh iya, betul. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Rohim sendiri, hal mana yang mau dikembangkan oleh Pak Rohim? Ya, saya ingin mengembangkan Bu Nurul ini nanti banyak model, metode atau referensi atau pengalaman-pengalaman yang bisa mendukung kegiatan pembelajarannya Bu Alim ini. Ya, karena guru BK ini biasanya kan banyak sikap yang harus ditampilkan, anak nanti berperilaku, harapan bagaimana, atau penyelesaian diri anak menghadapi masalah ini bagaimana, ini Bu Alim ingin menerapkannya secara lebih baik. Oh iya, itu seperti fokusnya. itu. Oke, lalu harapan Pak Rohim sendiri nanti dari proses coaching itu seperti apa? Ya, harapannya nanti yang pertama coaching ini dapat berlangsung lancar Bu ya. Amin. Lancar, sukses, saya harus ada kesepakatan waktu dengan Bu Alim ini kapan. Yang kedua, peningkatan Bu dari pihak Kuci, Bu Alim nanti saya berharap ada peningkatan, saya bisa berbagi dengan Bu Alim sehingga peningkatannya Bu Alim ada banyak peningkatan. Harapannya saya juga dengan proses ini ikut meningkat. Betul. Ya, dan supervisi ini untuk kita bersama gitu Bu. Nah itu saya ingin bidikannya seperti itu. Luar biasa Pak Rohim. Jadi bisa saling belajar seperti itu ya Pak Rohim. Harapannya nanti bisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rohim untuk Ibu. obrolannya siang ini. Silahkan nanti yang apa yang menjadi harapan Pak Rohim, apa juga yang menjadi harapan Bu Nurul bisa terwujud dengan proses coaching ini. Ya, mohon doanya Bu Berti ya, mohon dukungannya. Semoga nanti dalam kegiatan supervisi pelaksanaan dengan Bu Alim semoga tidak ada kendala Ibu. Dan besar harapan saya juga nanti Ibu berkenan untuk hadir secara langsung melihat sehingga bisa mengetahui apa yang masih kurang dari saya, apa yang perlu ditingkatkan dan bagaimana nanti lebih baiknya. Terima kasih Bu Berti. Terima kasih Pak Rohim sekali lagi. Ya, matur nuwun. Nanti stop lagi ya. Ya.
kelihatan semua ya. Sudah, Urung ki mulai toh? udah mulai Pak. Kan nanti dipotong. Sudah Nanti mulai rek ya? dipotong. Sudah. Oke ya. Tinggal dipotong nanti. Oke ya. Kita mulai ya. Iya, Assalamualaikum Bu Nurul Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ya, Rohim. sehat dari ini ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya. Pak Rohim sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin saya menerima WA dari Ibu bahwa hari ini ingin bertemu dengan saya. Saya senang sekali Bu Alim. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak mau bersedia meluangkan waktu untuk saya. Ya, Jadi mohon maaf nih nanti mengganggu waktunya Pak Rohim ini barangkali ada kegiatan lain Pak. tidak, karena sudah kita kesepakatan Oke. waktu, berarti Oh, kan iya. Bu Alim sudah longgar, saya sudah longgar, dan Bu Berti juga sudah longgar. Itu tidak ada permasalahan. Makanya saya minta maaf nanti kalau ini berlangsung lama Bu ya. Ya, Ya. tidak apa-apa Pak. Yang penting tidak mengganggu Pak Rohim Iya, saja. saya tidak mengganggu waktu Oh, saya. iya. Biasanya semakin lama itu semakin menarik Oh, iya, Pak. diskusi kita nanti Oke, itu oke. ya. Semakin menarik. Nah, Bu Alim ini sibuk ngajar Bu ya, ataupun kesehariannya ini gimana Bu dengan anak-anak atau Iya, Pak. rekan-rekan? Saya kan guru BK nih Pak Iya. di sekolah. Juga ada tugas tambahan di sekolah sehingga memang teman-teman mengatakan kayak kitiran begitu Pak, apa ya, kayak baling-baling begitu ya, Bu ya. kayak kipas angin Iya. muter terus. Muter tapi memberi kesejukan bagi orang. Iya, amin, semoga seperti itu ya Pak. Iya. Tetapi teman-teman melihat tuh ini kok kayaknya kok nggak pernah duduk anteng di ruangan gitu, mesti ada kegiatan yang dilakukan. Nah, tapi itu ternyata juga membawa beberapa hal untuk saya Pak, karena dengan hal itu, dengan predikat seperti itu dan kegiatan yang saya lakukan, ternyata ada perubahan, ada pengaruhnya pada murid di kelas. Seperti itu Pak, sehingga saya merasa ini ada yang kurang optimal gitu, karena kan BK juga masuk kelas nih Pak, 2 jam. Iya. Nah, kadang itu yang saya amati di kelas, memang saya sudah berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, melihat anak-anak itu dari gaya belajarnya saya kelompokkan, kemudian ada diskusi kelompok. Tetapi ketika saya melakukan itu, tampaknya kok anak-anak sepertinya kurang antusias. Oh gitu Mungkin ya Bu. ada hal-hal yang perlu saya perbaiki begitu Pak Ya, Rohim, sehingga saya kemarin chat Pak Rohim, mungkin barangkali ada saran untuk saya Pak Rohim. Ya, ini Bu Alim kan baru tadi ngajar banyak Bu ya di kelas. Ini hawanya juga panas Bu ya. Kita refleksi dulu ya Bu, relaksasi dulu ya Bu ya. Coba Ibu kita tarik nafas pelan-pelan. Perlu pejamkan mata enggak Pak? Tidak usah Bu, ya tidak usah. Atau senyamannya Ibu. Oh ya. Kita tarik nafas Bu pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan Bu. Ambil nafas lagi. Keluarkan, sekarang tangannya ikut ditarik ke atas. Satukan tangannya Bu, ya kayak salam. Lepas nafas. Kemudian tangan mengepal Bu. Ya, lempar yang kuat Bu ke depan. Iya, terima kasih Bu. Sudah lebih rileks Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi lebih tenang sih tadi karena kelihatan ya Pak kayak keburu-buru begitu ya. Iya, sehingga saya melihatnya begitu sehingga sekarang menjadi lebih santai, lebih rileks gitu. Lebih rileks sekarang Pak. Iya. Ini di ngomong-ngomong Bu ya, ini di dalam kelas Ibu ada rencana apa nih kaitannya dengan pembelajaran di kelas, kan guru BK masuk 2 jam di kelas Bu. Ini gimana Bu? Akan ada peningkatan apa bagi Ibu kaitannya dengan pembelajarannya di kelas ini? Kan tadi sempat saya cerita sedikit ya Pak, karena di kelas juga memberikan materi ke anak-anak, kemudian ada diskusi kelompok. Tetapi anak-anak sepertinya masih kurang optimal dalam mengikuti pembelajaran. Kayaknya kok kurang antusias begitu. Terus rencana saya ingin mencari mungkin pembaruan metode atau teknik yang lebih menarik untuk anak-anak gitu Pak. Selama ini Ibu merasa gimana Bu di kelas, atau mungkin
Ibu sudah bisa memetakan kira-kira apa yang terjadi atau mungkin diinginkan anak itu, Bu? Ketika saya mengamati itu Hmm. Pak, anak-anak senang ketika apa namanya, tidak hanya guru yang memberikan materi, tidak hanya Iya. guru yang ceramah, Mhm. diskusi dengan teman-temannya sehingga mereka bisa pindah posisi duduk. Karena kalau diskusi kan anak hanya duduk, maaf, ketika ceramah kan anak hanya duduk diam Ya. dari pagi sampai sore, Mhm. begitu mungkin anak jenuh. Sehingga ketika saya mengamati itu anak-anak lebih senang ketika diskusi kelompok. Ya. Dan itu juga sudah saya terapkan sebetulnya Pak. Tetapi ketika saya mengamati kok tampaknya masih belum terlihat bersemangat Iya, begitu semangatnya anak-anaknya. masih Iya, belum ya. iya. Iya. Mungkin barangkali ada hal-hal yang saya lakukan tetapi belum sesuai atau seperti apa begitu Pak. Iya. Sehingga saya ingin memperbaiki hal itu. Iya, menyebabkan kayak ganjalan di hati itu, Bu, Iya, ya. iya, iya Pak. Ini harus bagaimana nih, harus segera Iya, dirampungin nih, iya, diselesaikan gitu ya. iya. Iya. Ini bisa kita fokuskan berarti pokok bahasan ini peningkatan pembelajaran di kelas, Bu, ya. Iya, iya Pak. Meningkatkan pembelajaran BK di kelas, bagaimana nanti praktik yang menarik bagi anak gitu ya, Bu, ya. Iya Pak. Iya. Ya, kaitannya dengan ini, Ibu mungkin punya atau sudah melakukan komunikasi dengan rekan sejawat di BK atau di guru mapel itu, Bu, kaitannya dengan mungkin, ini saya ingin belajar seperti ini nih, mungkin ada teman yang sudah pernah berbagi atau mungkin Ibu idolakan mungkin, Bu, atau gimana itu, Bu? Ya, ada sih Pak. Beberapa kali saya ngobrol dengan teman yang sesama BK maupun yang non BK. Iya. Beliau-beliau juga menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan. Beberapa hal menjadi inspirasi bagi saya. Mungkin dari hal itu akan bisa saya terapkan di kelas gitu. Di antaranya dengan memberikan media yang menarik gitu Media, Pak. iya. Ya, ada media yang menarik. Kemudian memberi kesempatan anak berekspresi melalui media sosial mereka. Iya. Ada juga yang menerapkan diskusi kelompok, tetapi tiap kelompok itu tugasnya beda-beda sehingga tidak saling kerjasama antar kelompok begitu Pak. Ya, ketika komunikasi dengan rekan sejawat gitu, Bu, ya, Ibu merasa enjoy, Bu, ya, apabila ada teman berbagi. Ibu ikut berbagi nggak, Bu, kalau ada teman berbagi misalnya gitu? Iya Pak, karena kan sebagai sesama guru kan saling melengkapi begitu ya Pak. Barangkali apa yang sudah saya lakukan dan berhasil kemudian saya juga sampaikan ke teman-teman, barangkali bisa menjadi inspirasi juga. Begitu pula teman ketika selesai pelatihan begitu Pak, akan membagikan kepada teman-teman sejawat ketika briefing pagi gitu disampaikan ke teman-teman. Dan saya merasa bahagia ketika ada teman yang punya banyak informasi dan mau berbagi dengan teman, itu saya merasa bersyukur mempunyai teman seperti itu Pak. Ya, berarti budaya positif di sekolah Ibu sudah tertanam dengan baik, Bu, ya. Ibu bisa mengikuti ritmenya, bergaul dengan anak-anak, dengan rekan-rekan, saling berbagi, itu sesuatu yang positif untuk perkembangan Ibu. Nah, Terima kasih dari Pak. sekolah sendiri itu Ibu ada IHT atau workshop atau apa yang kaitannya dengan peningkatan pembelajaran di kelas, Bu? Ada beberapa kali dilaksanakan Pak. Ketika kalau tempat kami itu di awal semester itu biasanya ada IHT karena untuk persiapan pembelajaran di tahun ajaran baru gitu. Ada IHT untuk terkait salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi, ada metode pembelajaran dan narasumbernya dari pengawas sekolah Pak. Dan juga teman-teman di sekolah yang sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya itu juga menjadi narasumber di dalam IHT tersebut. Ya, berarti dari sekolah itu ada perhatian, Bu, ya. Dari rekan tadi ada komunikasi perhatian, berbagi, dari sekolah juga ada katakanlah memberi fasilitas atau sarana untuk belajar itu ya, Bu, ya. Ya, itu upayanya sudah banyak Ibu peroleh dari situ. Tadi kendalanya juga sudah Ibu sampaikan ya. Nah, sekarang ini, Bu, nih untuk itu kan butuh perubahan ya, Bu, ya, atau peningkatan atau perubahan. Nah, kira-kira Ibu
stepnya itu akan dimulai dari mana nih Bu? Kaitannya dengan nanti ada perubahan pembelajaran lebih menarik atau gimana gitu Bu? Yang terlintas ini Pak, karena saya ini kan sudah di pertemuan kedua. Kemudian rencananya nanti di pembelajaran mendatang dengan topik yang berbeda saya akan ubah strateginya, karena kalau kemarin kan satu untuk semua, satu soal Ya. untuk semua kelompok, sehingga anak merasa bisa nyontek atau kerjasama dengan kelompok lain jadi cepat selesai, akhirnya merasa menganggap mudah begitu Pak. Kalau ini rencananya saya akan mulai dari hal sederhana dulu dengan memberikan soal yang berbeda tiap kelompok. Ya. Kan di kelas saya itu ada 34 siswa Pak. Rencananya saya akan bagi menjadi 7 kelompok dengan 7 soal yang berbeda di tiap kelompok, dan tiap anggota kelompok diberikan tugas masing-masing sehingga tidak ada yang mengandalkan bantuan teman begitu. Harapannya rencana sederhana yang saya lakukan seperti itu Pak. Ya. Berarti di situ Ibu sudah menerapkan diferensiasi nih Bu. Ada pembagian kelompok, ada soal yang berbeda, ada media yang juga berbeda. Berarti itu Ibu sudah diferensiasi ya Bu ya. Itu bagus Bu, sudah Terima kasih, sudah Pak seperti Rohim. itu. Nah, di awal penerapan metode yang Ibu peroleh dari IHT atau katakanlah metode baru ya Bu ya. Ya, ada metode baru. Nah, di awal-awal menghantarkannya Ibu biasanya apa yang sudah diberikan ke siswa yang dirasa menarik Bu? Mungkin ada penyegaran atau ice breaking atau apa gitu Bu? Iya Pak, karena kan ada teman-teman yang sudah menyampaikan ada ice breaking, dan ternyata itu juga meningkatkan antusias anak-anak mengikuti pembelajaran. Jadi rencananya juga akan saya tambahkan ice breaking, dan tidak hanya dari saya saja, anak akan saya libatkan menjadi yang di depan yang memberikan ice breaking, sehingga memberi ice breaking untuk teman-temannya, dan saya berharap itu juga dapat meningkatkan antusias anak-anak ketika pembelajaran. Terutama karena jam BK itu seringnya diletakkan di siang Pak. Di siang Bu ya, di akhir biasanya di Bu. akhir-akhir sehingga semangat atau energi anak-anak kan sudah terkuras di pagi hari sampai siang. Nah, akhir-akhir yang pas jam BK itu tinggal sisa-sisa energinya. Mungkin dengan ada ice breaking itu anak-anak jadi lebih antusias lagi Pak. Ya. Gitu. Kalau dibuat sebuah lini masa atau jadwal Bu, ya tadi Ibu sudah merencanakan ini. Kemudian step berikutnya apalagi nih Bu? Tadi kan step pertama sudah, mungkin ada step kedua atau mungkin kira-kira yang biar rencana Ibu ini mulus nih, lancar nih. Kira-kira mungkin Ibu perlu step berikutnya dan koordinasi atau mungkin hubungan dengan siapa gitu Bu? Ya Pak, untuk langkahnya tadi kan saya ingin memperbaiki yang tadi tiap soal yang berbeda di tiap kelompok. Selamat siang Pak Rohim. Selamat siang Bu Berti. Gimana Pak Rohim? Alhamdulillah sehat, baik, sudah berjalan lancar kemarin Bu supervisinya. Ya, saya lihat kemarin juga Pak Rohim sudah lancar sekali memberikan coaching kepada Bu Nurul, luar biasa. Terima kasih. Ya Pak Rohim, kira-kira dari coaching yang Pak Rohim sudah berikan ke Bu Nurul, kira-kira performa terbaik apa yang sudah Pak Rohim berikan untuk Bu Nurul? Ya, saya mengikuti pendekatan seperti Tirta Bu. Tirta, saya berupaya laksanakan. Saya juga menambahkan dengan sosial emosional agar tidak bosan, agar tetap hidup suasananya, namun tetap fokus dengan tujuannya, yaitu bagaimana meningkatkan coach saya Bu Nurul Alim agar dapat menguasai model-model ataupun metode-metode dalam pembelajaran sehingga lebih menarik. Kira-kira apa yang bisa membuat Pak Rohim kok bisa dalam coaching itu, saya memberikan KSE seperti itu, kira-kira gimana Pak Rohim? Ya, saya menyesuaikan dengan situasi kondisi dari Ibu Alim. Bu Alim dalam kondisi banyak aktivitas, penuh aktivitas sehingga perlu rileks, perlu santai sehingga kita diskusinya akhirnya mengalir dengan lancar.
Dari hasil pengamatan yang sudah saya amati kemarin ya, Pak Rohim itu sudah memberikan banyak sekali untuk Bu Nurul, sudah Ya, terima bagus kasih sekali. Bu. Ya, karena saya amati itu Pak Rohim sudah menguasai apa yang akan dibicarakan. Seperti alur tirta sudah ada juga, sudah terlihat Pak Rohim sudah menguasai tujuan apa yang Bu Nurul berikan, lalu sudah identifikasinya juga menggunakan kalimat-kalimat yang sudah membangun, terbuka, lalu juga sudah memberikan reaksi seperti itu. Lalu Pak Rohim juga sudah menggunakan bagaimana memberikan tanggung jawab setelah coaching itu seperti apa. Pak Rohim juga sudah mengikuti alur yang bagus, itu sudah luar biasa sekali Terima Pak kasih Rohim. Bu. Itu juga berkat bantuan dari Bu Berti selaku supervisor gitu Bu. Saya ucapkan terima kasih. Ya, mungkin yang pada saat yang sudah saya amati sudah menggunakan alur yang sudah sesuai dengan coaching ya. Bagaimana Pak Rohim terkait dengan ini? Apakah menurut Pak Rohim juga sudah memberikan alur yang sudah memenuhi seperti itu Pak Rohim? Ya, saya sudah memberikan alur sesuai dengan konsep yang ada Bu. Sejak dari pertama identifikasi ya, tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan terakhir adalah komitmen atau tanggung jawab saya terapkan. Dan yang paling membuat saya senang dari Bu Alim ini juga merasa bisa menerima dan bisa menerapkan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan dalam pelaksanaan supervisi Bu. Sehingga Bu Alim ini sudah merencanakan berbagai step untuk Betul. adanya perubahan di dalam pembelajaran beliau di dalam kelas gitu. Di samping itu juga rekan saya nih Bu Alim mau belajar dari rekannya, mau belajar dari IHT atau workshop yang diadakan sekolah maupun yang di komunitas di luar sekolah komunitas praktisi. Kira-kira Pak Rohim kalau menilai dari coach dari Bu Nurul sendiri bagaimana? Ya, kalau saya rentang nilai Bu Nurul Alim ini sudah berada di posisi 9. 9 ya, luar biasa Ya, Pak Rohim ya. 9 sehingga sudah siap untuk tindak lanjut dari supervisi yang telah kami lakukan kemarin. Betul. Lalu Pak Rohim setelah melakukan coaching dengan Bu Nurul, lalu tindak lanjutnya, langkah selanjutnya yang ingin Pak Rohim berikan untuk Bu Nurul itu kira-kira seperti apa Pak? Ya, saya ingin tetap berkomunikasi dengan Bu Nurul karena beliau banyak memberikan atau melonggarkan waktu untuk diskusi dengan saya. Itu pun kalau di dalam sekolah misalnya tidak ada titik temu waktu yang bisa kita ketemu, bisa di luar jam pelajaran, saya apresiasi sekali pada beliau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti saya ingin menyertai atau istilahnya mungkin mendampingi ya dalam pelaksanaan tindak lanjut itu di kelas, sehingga saya bisa memotret sebetulnya Bu Alim ini dari perencanaan pelaksanaan ini memang linier atau sesuai ya, apa yang ditulis beliau terapkan, apa yang beliau terapkan beliau tulis. Itu luar biasa sekali Bu Alim. Oke, terima kasih. Bagus sekali Pak Rohim untuk memberikan coachingnya ini. Lalu Pak Rohim yang sudah terbayang dalam pikiran Pak Rohim, kira-kira Bu Nurul itu akan mengembangkan model pembelajarannya itu seperti apa Pak Rohim? Ya, beliau akan mengembangkan model pembelajaran bervariasi. Dari pendahuluan itu akan disertai dengan ice breaking, penguasaan suasana kelas, ya, kemudian teknik pencairan suasana itu pun mau beliau kreatif sehingga tidak hanya dari guru, murid juga yang punya potensi silakan ikut menyampaikan itu. Dan Bu Nurul Alim ini sudah banyak belajar dan mengkoleksi metode-metode atau model-model yang akan diterapkan di kelas itu apa saja. Nah, karena beliau rajin mencari, rajin membaca, sehingga punya banyak. Hanya nanti perlu dipilah mana yang diterapkan di kelas A, di kelas B, di kelas C, tapi sudah bagus persiapan. Ya, itu. Nah, ini saya agak-agak pegel ini Bu. Oh. Kemarin melakukan
supervisi Oh gitu, dengan Bu ya. Alim. Oke. Kita break sebentar, kita pakai Oh stop ya, sebentar boleh Bu ya, ya. Pak. Eh, anu aja, Pak, karena Pak Rohem kan pegel ya. Ya. Itu bisa olahraga sambil duduk aja ya, Pak Oh Rohem ya, ya? boleh Bu Bisa? ya. Boleh. Iya. Boleh. Saya juga Oke, akan terima kasih Bu. melakukan breaking. Oh, Iya. Pak Rohem kemarin ini ikut olahraga. Iya Bu, Oh, ikut sehari olahraga tapi seminggu berapa kali biasanya Pak Rohem ya olahraga? seminggu biasanya 3 atau 4 kali di sore Oh, hari. iya. Iya. Di mana Pak Ya, Rohem? sudah Bu. Ya, Oke, rasanya oke. lebih rileks Bu, Oh, lebih segar ya. Iya, oke. Terima kasih. Ini luar biasa sekali coachingnya Pak Rohem. Lalu tindak lanjut lagi yang mungkin Pak Rohem akan berikan ke Bu Nurul. Iya. Jadi nanti Bu Nurul akan melaksanakan itu di kelas. Ya. Dalam berbagai kelas Bu, Iya, sesuai iya, dengan iya. metode model-model disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan kelas atau anak, juga disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada meskipun dari pihak sekolah itu mendukung melalui Mendukung ya. pemberian sarana dan prasarana. Rekan-rekan sudah dikonfirmasi sama Bu Nurul Oke. juga mendukung apabila nanti kelasnya misalnya rame, wow ternyata bukan asal rame, Iya, ternyata oke. energizing. Itu sudah dikomunikasikan sehingga saya ingin melihat Bu Nurul ini mencapai puncak dari Betul sekali. penampilan atau yang terbaik best practice-nya itu. Kira-kira kalau coaching ini kan Pak Rohem juga punya keterbatasan waktu untuk ketemu Bu Nurul, Iya, betul. untuk menjembatani supaya hasilnya Bu Nurul juga maksimal, kegiatannya Pak Rohem itu juga bisa dilaksanakan. Iya. Itu langkah apa saja yang bisa Pak Rohem tempuh untuk meningkatkan atau mengamati proses Bu Nurul ini? Ya, saya akan membuat kesepakatan atau kesepahaman dengan Bu Nurul. Kapan waktunya kosong, nanti karena saya punya banyak waktu kosong, nanti ketika Bu Nurul itu mengajar di kelas, saya diundang untuk melihat di seperti kelas. itu. Iya, bagus Bahkan sekali. ketika refleksi, Bu Alim sudah menyiapkan kesempatan untuk refleksi, beliau terbuka. Misalnya kekurangannya apa Pak, kelebihannya apa dan sebagainya, sudah menyiapkan itu sehingga sesuai dengan harapan saya Bu. Terima kasih Pak Rohem, sudah lengkap sekali Sama-sama, apa Ibu. yang sudah Pak Rohem berikan coaching untuk Bu Nurul. Semoga nanti kedepannya Bu Nurul juga bisa menerapkan dan Pak Rohem juga bisa memantau perkembangan dari Bu Nurul sendiri. Terima kasih banyak Pak Rohem. Terima kasih Bu tentunya. atas bimbingannya, atas sharingnya. Semoga bisa menerapkan ini lebih baik nanti ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Aduh, aku harus motong banyak nih. Iya, rada Nggak apa-apa.